Suara tremor seorang resepsionis perempuan itu terdengar lirih di pojok ruangan. Tangannya gemetar, wajahnya pucat pasi. Matanya menatap tajam ke arah manajernya, penuh ketakutan. Semalam aku lihat sesuatu di depan kamar 308. Manajernya, Pak Surya, hanya tersenyum tipis. Kamu butuh uang, kan? Bonus THR-MU juga sudah cair lebih dulu dari yang lain. Jangan banyak tanya. Kerja saja seperti biasa. Resepsionis itu menelan ludah. Ia tahu, Hotel Melati tempatnya bekerja memang aneh. Setiap bulan, bonus dan THR selalu lancar. Bahkan di saat hotel lain sepi, hotel ini tetap ramai. Tapi ada satu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Halo sahabat hororku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan rezekinya dilancarkan. Amin. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara klik subscribe, dan komen agar saya rajin memberikan konten horor yang terbaik. Saya doakan yang klik subscribe rezekinya dilancarkan, bisnisnya laris, urusannya dimudahkan. Amin. Hotel Melati Bunga Indah itu berada di sebuah kota kecil, tak jauh dari jalur wisata Gunung Kawi. Hotelnya biasa saja. Bangunannya tua, lampu lorongnya redup, dan cat dindingnya mulai mengelupas. Tapi ada satu hal yang membuatnya berbeda dari hotel Melati lain. Setiap bulan, pemiliknya, Pak Wirya, selalu memberi THR dan bonus besar. Bahkan saat pandemi, ketika hotel-hotel lain sekarat, hotel ini justru semakin berkembang. Pak, kenapa bisa bonus kita gede terus ya? Tanya Dika, seorang karyawan baru, pada rekan kerjanya, Rudy. Rudy hanya menatapnya, lalu berbisik lirih. Jangan banyak tanya. Kalau masih mau kerja di sini, pura-pura nggak tahu. Dika mengernyit, tak puas dengan jawaban itu. Malamnya, ia sengaja begadang di lobi, memperhatikan daftar tamu yang check-in. Yang membuatnya bingung, setiap malam, selalu ada tamu yang memesan kamar 308. Tapi tak satu pun yang pernah terlihat check-out. Lebih aneh lagi, saat ia mengecek CCTV di lorong lantai 3, kamera selalu mengalami gangguan tepat di depan kamar 308. Gambar berubah menjadi statis, lalu terdengar suara lirih. Seperti seseorang berbisik di balik pintu kamar itu. Tolong, aku masih di sini. Dika tercekat. Itu bukan suara biasa. Ada nada kesakitan, ada ketakutan yang mendalam. Dengan tangan gemetar, ia mencoba mengalihkan layar CCTV ke sudut lain, berharap itu hanya kesalahan teknis. Tapi saat ia kembali ke layar utama, pintu kamar 308 terbuka sedikit, dan sepasang mata hitam besar menatapnya langsung dari celah pintu. Dika langsung tersentak mundur. Nafasnya memburu. Saat ia kembali menatap layar, pintu kamar 308 sudah tertutup rapat. Malam semakin larut. Dika mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa itu hanya halusinasinya saja. Tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Dengan langkah ragu, ia menaiki tangga menuju lantai 3. Lorong itu sunyi. Lampu di langit-langit berkedip lemah, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding. Ia berdiri di depan kamar 308. Tangan berkeringat. Napas tersengal. Lalu, dengan perlahan, ia mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Tak ada jawaban. Dika menempelkan telinganya di daun pintu. Hening. Tapi saat ia hendak mundur, tiba-tiba suara berat berbisik dari dalam kamar. Aku masih di sini, jangan buka pintunya. Dika tersentak mundur. Tapi sebelum ia bisa berlari, pintu kamar 308 terbuka sendiri dengan suara berderit panjang. Dan di dalamnya, tak ada siapa-siapa. Hanya kasur yang penuh bercak hitam, aroma anyir yang menusuk, dan sesuatu yang bergerak di pojok kamar. Dika berdiri terpaku di ambang pintu kamar 308. Bau anyir yang menusuk hidung membuat perutnya mual. Ia melangkah ragu ke dalam kamar, menyalakan lampu yang redup berkedip-kedip. Kasur di tengah ruangan terlihat berantakan dengan bercak hitam kecoklatan yang mengering. Di sudut kamar, ada lemari kayu tua dengan pintu yang sedikit terbuka, seolah ada sesuatu di dalamnya yang mengintip. Dika menelan ludah. Jantungnya berdegup keras saat ia melihat sesuatu di lantai. Sebuah kartu kunci, masih baru. Tertulis nama tamu yang terakhir menginap, Rahmat, check-in, 3 hari yang lalu. Tapi di daftar tamu, tak ada nama Rahmat yang check-out. Dengan tangan gemetar, Dika meraih kartu kunci itu. Namun, saat ia membungkuk, tiba-tiba suara lirih terdengar dari dalam lemari. Tolong! Dika membeku. Itu suara seseorang. Lirih, penuh rasa sakit, hampir seperti bisikan. Tangannya gemetar saat ia meraih gagang lemari. Dengan perlahan, ia menarik pintunya. Shrek, gelap,
Hanya pakaian hotel yang tergantung di dalam. Tapi ada sesuatu di dasar lemari. Sebuah sandal, satu pasang. Dika mengernyit. Itu sandal milik tamu? Atau? Saat ia hendak mengambilnya, bau busuk mendadak menyeruak dari dalam lemari. Bau amis yang begitu menyengat, membuat matanya berair. Lalu, sebuah tangan tiba-tiba mencuat dari dalam lemari, mencengkeram pergelangan tangannya. Dika menjerit dan tersentak mundur. Tapi tangan itu, dingin, kasar, dan penuh luka. Jari-jarinya mencengkeram erat, seolah memohon sesuatu. Dan sebelum Dika bisa menarik diri, wajah pucat dengan mata kosong perlahan muncul dari kegelapan lemari. Mulutnya bergerak, berbisik, "Aku masih di sini, mereka mengurungku." Dika berusaha melepaskan diri, tubuhnya hampir jatuh ke belakang. Tapi tiba-tiba, pintu lemari terbanting keras dengan suara menggema. Sunyi. Tak ada lagi tangan, tak ada lagi suara. Dika merangkak mundur, tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap lemari itu, tapi tidak ada yang bergerak. Semuanya kembali seperti semula. Tanpa pikir panjang, ia bangkit dan berlari keluar dari kamar 308, menutup pintunya dengan napas memburu. Di lorong yang remang, ia melihat Rudy berdiri di ujung tangga. Matanya kosong, tapi wajahnya terlihat tegang. "Kamu buka kamar itu?" tanyanya dengan suara datar. Dika mengangguk, masih mencoba mengatur napas. Rudy mendekat, menatapnya tajam. "Jangan pernah ke kamar itu lagi kalau masih mau hidup." Dika menelan ludah. Tapi sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, suara berat terdengar dari balik pintu kamar 308. Ketukan pelan, tok-tok-tok. Dika dan Rudy menoleh bersamaan. Dika tak bisa tidur semalaman. Bayangan tangan pucat yang mencengkeramnya terus menghantui pikirannya. Napas berat dari dalam lemari, wajah kosong yang berbisik lirih, semuanya terasa nyata. Ia ingin melupakan kejadian itu, tapi ketukan pelan dari dalam kamar 308 tadi masih terngiang di telinganya. Pagi harinya, saat resepsionis mulai bertugas, Dika memeriksa daftar tamu. Nama Rahmat yang ia lihat semalam masih tercatat sebagai tamu aktif. Tapi tidak ada catatan check-out. Dengan hati-hati, ia bertanya pada Rina, salah satu resepsionis senior. "Mbak, Rahmat yang di kamar 308 itu kapan check-outnya?" Rina menoleh, wajahnya tiba-tiba terlihat tegang. Ia menatap layar komputer, lalu kembali ke Dika. "Rahmat?" tanyanya dengan suara pelan. Dika mengangguk. Wajah Rina mendadak pucat. Ia menggigit bibirnya, lalu berbisik. "Rahmat itu tamu 3 hari yang lalu, tapi dia nggak pernah turun lagi sejak check-in." Dika merasakan bulu kuduknya berdiri. "Terus, kenapa nggak ada yang periksa?" Rina semakin ketakutan. "Pak Wirya nggak pernah izinin kita buka kamar itu, kecuali kalau ada tamu baru." Dika merasa dadanya semakin sesak. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Sore harinya, Dika nekat naik ke lantai 3 lagi. Ia berdiri di depan kamar 308, menatap pintu yang tampak biasa saja. Tangannya gemetar saat hendak mengetuk. Tapi sebelum ia sempat menyentuhnya, tok-tok-tok, ketukan itu terdengar sendiri dari dalam kamar. Bunyi langkah pelan, seperti seseorang berjalan di dalam kamar. Dika menahan napas. Ia tahu kamar itu seharusnya kosong. Tidak ada tamu lain sejak semalam. Saat ia hendak berbalik pergi, pintu kamar 308 tiba-tiba terbuka sedikit. Celahnya gelap, hanya menyisakan lubang sempit yang seolah mengundangnya untuk melihat ke dalam. Hatinya berdebar kencang. Dan kemudian, sesuatu bergerak di dalam kegelapan itu. Sepasang mata hitam pekat menatapnya langsung dari balik pintu. Dika langsung berbalik dan berlari sekencang-kencangnya. Tapi saat ia tiba di tangga, ia bertabrakan dengan seseorang. Pak Wirya, pemilik hotel, berdiri di depannya dengan wajah dingin. "Kamu sudah lihat terlalu banyak, Dika." Suara pria itu dalam dan berat. Ada sesuatu di matanya yang membuat Dika merinding. "Malam ini, kita bicara. Di ruang kantor. Jangan macam-macam." Dika hanya bisa mengangguk, tak mampu berkata apa-apa. Malam itu, Dika duduk di depan Pak Wirya di ruang kantor hotel. Lampu remang-remang membuat suasana semakin mencekam. Bau dupa samar-samar tercium, bercampur dengan aroma kayu tua yang lembab. Pak Wirya menatapnya lama, seolah menimbang-nimbang sesuatu. "Dika," suaranya berat. "Aku sudah lama mengelola hotel ini, dan kamu adalah orang pertama yang terlalu penasaran." Dika menelan ludah. "Apa yang sebenarnya terjadi di kamar 308, Pak?" tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Pak Wirya menyandarkan tubuhnya ke kursi, menghela napas dalam. "Tiap hotel pasti punya cerita mistis," katanya datar. "Tapi di sini, itu bukan sekadar cerita.
Ini adalah bagian dari perjanjian. Dika mengernyit. Perjanjian? Pak Wirya mengangguk pelan. Matanya tampak lelah, tapi ada sesuatu yang tersembunyi di balik sorotnya. Sejak dulu, bisnis ini tidak berjalan dengan cara biasa. Ada sesuatu yang harus diberikan, agar semua tetap lancar. Jantung Dika berdetak lebih cepat. Ia mulai memahami apa yang dimaksud. Pesugihan, bisiknya. Pak Wirya tersenyum tipis, tapi matanya tetap tajam. Setiap tahun, selalu ada yang harus menjadi bagian dari perjanjian ini, lanjutnya. Tamu terakhir yang menginap di kamar 308, mereka tidak pernah benar-benar pergi. Dika merasa tenggorokannya mengering. Ingatannya langsung kembali ke kartu kunci dengan nama Rahmat di kamar itu. Rahmat, gumamnya. Pak Wirya mengangguk. Dia adalah tumbal tahun ini. Dika merasa tubuhnya lemas. Sekarang semuanya masuk akal, kenapa kamar itu terasa begitu aneh, kenapa daftar tamu tidak menunjukkan Rahmat pernah check out. Lalu, kenapa Bapak cerita semua ini ke saya? Tanya Dika, suaranya bergetar. Pak Wirya menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum. Senyum yang membuat darah Dika berdesir ketakutan. Karena sekarang, giliranmu memilih, Dika. Dika menegang. Kalau kamu ingin tetap bekerja di sini, kamu harus ikut aturan. Atau, kamu bisa pergi, tapi dengan konsekuensi yang lebih buruk. Suasana ruangan terasa semakin sesak. Udara menjadi lebih dingin. Dika duduk membeku di kursinya. Udara di ruang kantor terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang melayang-layang di sekelilingnya. Pak Wirya masih menatapnya dengan tatapan tajam. Aku beri kau waktu untuk berpikir, Dika, katanya dengan suara rendah. Tapi ingat, keputusan ini bukan hanya soal pekerjaan. Ini soal hidup dan mati. Dika menelan ludah. Kalau saya menolak, tanyanya pelan. Pak Wirya menyeringai kecil. Orang yang tahu terlalu banyak, biasanya tidak akan bisa pergi dengan mudah. Dika semakin ketakutan. Ia bisa merasakan bahwa ini bukan sekadar ancaman. Pak Wirya berdiri dan berjalan ke sudut ruangan. Ia menarik laci meja dan mengeluarkan sesuatu, sebuah foto. Ia meletakkannya di atas meja. Dika menunduk dan melihatnya, foto Rahmat. Wajahnya terlihat biasa saja, tersenyum ke arah kamera. Tapi ada sesuatu yang mengganggu di matanya, seperti seseorang yang tahu dirinya akan segera mati. Dia tamu terakhir yang menginap di kamar 308, kata Pak Wirya pelan. Dulu, dia juga terlalu penasaran, seperti kamu. Dika semakin merinding. Apa yang terjadi padanya? Pak Wirya menghela napas, lalu menjawab dengan suara yang nyaris berbisik. Dia menjadi bagian dari perjanjian ini. Dan sekarang, dia ada di kamar 308, selamanya. Dika menahan napas. Jadi suara bisikan, tangan pucat yang mencengkeramnya, dan mata hitam yang mengintip dari balik pintu, semuanya adalah Rahmat? Lalu, sekarang saya harus bagaimana? Tanya Dika dengan suara gemetar. Pak Wirya tersenyum. Mudah, kau hanya perlu melakukan hal yang sama seperti yang kulakukan selama ini. Dika menatapnya ngeri. Maksud Bapak saya harus mencari tumbal? Pak Wirya mengangguk perlahan. Seseorang harus masuk ke kamar 308. Setelah mereka menginap, perjanjian akan diperbarui. Dika merasa perutnya mual. Ini gila. Ia tidak mungkin mengorbankan seseorang hanya untuk mempertahankan pekerjaannya. Tapi sebelum ia bisa menjawab, sesuatu terdengar dari luar kantor. Tok, tok, tok. Ketukan pelan, dari arah koridor. Pak Wirya hanya tersenyum. Mereka sudah tahu. Dika, kamu tidak bisa lari dari ini. Dika menoleh ke pintu dengan jantung berdebar kencang. Ketukan itu semakin keras. Gagang pintu ruang kantor berputar perlahan. Dika menahan napas, tubuhnya kaku. Pak Wirya tetap duduk tenang, seolah sudah tahu siapa yang ada di balik pintu. Lalu, krek, pintu terbuka sedikit. Ruangan di luar gelap, hanya diterangi lampu redup dari koridor. Dika ingin lari. Tapi kakinya terasa berat. Seolah sesuatu menahannya di kursi. Pak Wirya tersenyum tipis dan menoleh ke pintu. Masuklah. Langkah kaki pelan terdengar, sesuatu mulai bergerak di balik bayangan. Dika ingin menutup matanya. Ia tahu ada sesuatu yang salah. Lalu sosok itu muncul di ambang pintu. Rahmat. Tubuhnya berdiri tegap, tapi wajahnya pucat, hampir abu-abu. Matanya hitam legam, tidak ada cahaya kehidupan di dalamnya. Bibirnya bergerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Dika tercekat. Orang ini seharusnya sudah mati. Rahmat melangkah ke dalam ruangan. Bau busuk langsung menyebar di udara. Pakaiannya masih sama seperti di foto, kaos polos dan jaket hitam, tapi terlihat kotor, penuh noda gelap yang mengering. Pak Wirya tetap tersenyum.
Rahmat, sudah waktunya kamu menyambut penerusmu. Rahmat menoleh ke arah Dika. Mulutnya mulai bergerak, mengeluarkan suara serak yang tidak wajar. K-A-M-U-C-L-A-N-J-U-T-Nya. Dika merasa kepalanya berputar. Ini mimpi buruk. Ini tidak mungkin nyata. Ia buru-buru berdiri dari kursinya, tapi tubuhnya masih terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menekannya dari belakang. Pak Wirya bangkit, berjalan ke arah Dika, lalu berbisik pelan. Terima perjanjiannya, atau ikut bersama mereka. Dika ingin berteriak, tapi tiba-tiba, Rahmat melangkah lebih dekat. Tangan pucatnya terangkat, bergerak ke arah Dika, dan saat jari-jari dingin itu menyentuh kulitnya, sesuatu menyeruak masuk ke dalam kepalanya. Gambaran gelap, jeritan manusia, tangan-tangan yang mencakar dari dalam kamar 308. Dika melihat semuanya. Ia tersentak mundur, tubuhnya gemetar hebat. Rahmat tetap menatapnya dengan mata kosong, sementara Pak Wirya menunggu jawabannya. Jadi, bagaimana? Suara Pak Wirya terdengar seperti gema di kepalanya. Dika hanya bisa menggigit bibirnya, mencoba menahan ketakutan yang hampir melumpuhkannya. Dika gemetar. Tatapan kosong Rahmat menembus tubuhnya, seolah sedang menunggu keputusannya. Pak Wirya masih berdiri di sebelahnya, senyum kecil tersungging di wajahnya. Cepat putuskan, Dika, suaranya terdengar tenang, tapi penuh ancaman. Kamar 308 tidak bisa menunggu lebih lama. Dika menelan ludah. Saya tidak bisa melakukan ini, bisiknya. Pak Wirya menghela napas, seolah kecewa. Sayang sekali. Aku pikir kau bisa jadi penerusku. Tiba-tiba, ruangan menjadi lebih dingin. Udara terasa berat. Lalu, suara itu terdengar. Dika Aa. Suaranya serak, menggema di dalam kepala Dika. Suara dari kamar 308. Dika menoleh ke pintu kantor, dan tubuhnya langsung membeku. Pintu itu kini terbuka lebar, dan di ujung lorong, kamar 308 menganga dalam kegelapan. Dika ingin kabur, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Seperti ada sesuatu yang menariknya ke sana. Rahmat perlahan berbalik, berjalan ke arah lorong. Tapi sebelum pergi, ia menoleh ke Dika dan berkata dengan suara yang lebih jelas. Aku dulu juga tidak ingin, Dika. Tapi aku tidak punya pilihan. Lalu, tubuh Rahmat menghilang ke dalam kegelapan kamar 308. Pintu kamar itu berderit, dan mulai tertutup pelan. Pak Wirya menepuk bahu Dika. Sekarang kau tahu nasibnya, kan? Dika mulai menangis tanpa suara. Ia tahu, jika ia tidak menyerahkan tumbal, ia sendiri yang akan masuk ke kamar 308 dan tidak akan pernah keluar. Pak Wirya tersenyum puas. Aku akan memberimu 1 malam untuk berpikir. Jika besok kau belum memilih, mereka yang akan memilih untukmu. Lalu, tanpa berkata apa-apa lagi, Pak Wirya meninggalkan Dika sendirian di kantor. Dika masih berdiri di tempatnya, tubuhnya gemetar. Dari ujung lorong, samar-samar ia mendengar suara bisikan. Dika terduduk lemas di kursinya. Nafasnya pendek-pendek, tubuhnya gemetar hebat. 1 malam untuk berpikir? Tidak ada waktu untuk berpikir. Di kepalanya, hanya ada 2 pilihan, menjadi pelaku, atau menjadi korban. Suara bisikan dari kamar 308 terus menggema di telinganya. Dika, waktunya hampir habis. Ia menutup telinganya, mencoba mengusir suara itu. Tapi semakin ia menutup, semakin keras suara itu terdengar. Kau harus memilih. Dika berdiri sempoyongan. Ia tidak bisa menyerahkan seseorang sebagai tumbal. Itu gila. Itu jahat. Tapi jika tidak, ia sendiri yang akan menjadi bagian dari kamar 308. Tiba-tiba, ponselnya bergetar di sakunya. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkannya. Pesan dari Pak Wirya. Sudah ada tamu yang check-in malam ini. Kamar 308 kosong. Ini kesempatanmu, Dika. Dika menelan ludah. Ia buru-buru membuka sistem reservasi hotel. Benar. Ada 1 tamu yang baru check-in malam ini. Seorang pria bernama Reno. Dika membuka CCTV. Reno terlihat di lobi, duduk santai sambil memainkan ponselnya. Tidak tahu bahwa dirinya mungkin saja akan menjadi tumbal berikutnya. Dika menggigit bibirnya. Jika ia memberikan kamar 308 pada Reno, perjanjiannya akan diperbarui, dan Dika akan selamat. Tapi, itu berarti ia harus mengorbankan nyawa seseorang. Keringat dingin mengucur deras. Ia harus memilih. Sekarang, pukul 1.59 AM. 1 menit sebelum batas waktu habis. Dika menatap layar komputernya. Jarinya gemetar di atas keyboard. Apakah ia akan memasukkan Reno ke kamar 308? Atau, pukul 2 AM. Tiba-tiba, semua lampu di hotel padam.
Udara menjadi lebih dingin. Dan dari ujung lorong, terdengar suara langkah kaki menyeret, mendekat ke arah kantor Dika. Dika membeku.